Oke, annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 38 ya. Judulnya adalah Ilhal Mashinayo. Ini ya. Halaman 102 buku Anda, teman-teman. Silahkan coba dibuka. Kalau kita artikan Ilhal Mashinayo itu artinya apa, Sam? Ilhada itu artinya adalah bekerja. Masyita itu kalau dirasa itu artinya enak ya, Robun. Kalau di sini diartikan menikmati. Kayak gitu ya. Nayo itu ya mengalami. Jadi kalau kita artikan saya menikmati pekerjaan. Kayak gitu ya kalau kita artikan perkata. Kalau di sini kan artinya adalah saya jadi bersemangat kerja. Tapi kalau kita artikan secara perkata itu saya menikmati pekerjaannya ya Robun. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian di bawah ada Dewa Il, teman-teman. Percakapan pertama. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon teman-teman disimak. 38과 일할 맛이 나요. 대화 1. 리안 씨 회사는 분위기가 어때요? 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 회사 분위기도 자유로운 편이에요? 글쎄요. 규율은 좀 엄격한데요. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해줘서 일하기는 편해요. 정말 부러워요. 그러면 훨씬 일할 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. Oke, seperti itu ya Yorobun untuk percakapannya. Di sini ada obrolan mengenai suasana di tempat kerja ya. Antara Mas Baru dan Mas Rian. Pertama, Mas Baru mengatakan katanya, Rian si, Mas Rihan. Wisanen, kunwigiga oteo, suasana di tempat kerjanya Mas Rihan itu bagaimana? Oteo kan artinya bagaimana ya, menyatakan pendapat teman-teman. Jadi kalau kita artikan seperti tadi, suasana di tempat kerja, Huisa itu artinya tempat kerja ya. Mas Rihan itu bagaimana? Kemudian Mas Rihan jawab, katanya Dongnyo del kiri soro wihe junika. Ada nikah nih, diartikan karena ya, Rebun. Karena sesama rekan kerja Dongnyo del kiri. Ini ya. Dongnyo itu rekan kerja, kiri itu sesama artinya. Karena sesama rekan kerja Soro wihe junida. Soro wihe juda itu artinya saling membantu ya, Rebun. Ya. Jadi karena sesama rekan kerja saling membantu, hangsang jelgobke ilhanen pionieyo. Ya, termasuk ke dalam pekerjaan yang selalu menyenangkan. Ini ada tata bahasa enpion. Enpionieyo diartikan dalam bahasa Indonesia adalah termasuk. Silakan Anda lingkari ya. Jadi termasuk dalam pekerjaan yang selalu, hangsang itu artinya selalu ya. Jelgobge artinya adalah menyenangkan seperti itu. Atau di sini diartikan gembira, kayak gitu sama aja ya. Kemudian Mas Baru menjawab Yorobun, Wisabun wigito jayuro unpionieyo, apakah suasana di tempat kerjanya juga termasuk ke dalam yang bebas? Jadi aturannya ya, ini lebih ke aturannya. Apakah termasuk ke dalam aturan yang bebas di situ di perusahaan Anda? Kemudian Mas Rihan itu menjawab, Gelseo, entahlah katanya. Gyuyurul omyokande. Aturannya agak ketat. Saya ulangi, gyuyuren omyokandeo. Aturannya agak ketat. Nende, koma, tetapi ya. Ini nende itu bisa diartikan koma atau tetapi, Robun. Kemudian dilanjutkan. Wit saramderi aret saramderel mani berioe juoso. Karena ya orang atasan wit saramdel. Saramdel kan artinya orang-orang. Wit dari kata wi artinya atas, ya Robun. Oke. Karena orang atasan atau para atasan tadi banyak membantu, beriohe juda itu artinya saling membantu, saling menghargai. Seperti itu ya.
Karena orang atasan, 여러분, saling membantu para bawahan. Are sa람들을, berarti kan orang bawahan ya. Are itu artinya bawah. Nih ya. Jadi saling membantu orang bawahan. 일하기는 편이에요. Pekerjaan menjadinya nyaman, seperti itu. Jadi dia merasa pekerjaan tuh jadi nyaman karena orang atasan banyak membantu, 여러분. 많이 배려해 주어서 ini ya. Karena banyak membantu artinya seperti itu. Membantu siapa? Membantu orang bawahan. Artinya antara atasan dan bawahan itu saling berkesinambungan seperti itu ya. Kemudian Mas Baru melanjutkan katanya 정말 부러워요. Saya sangat iri. 정말 itu artinya sangat. Ya, jadi saya sangat iri dengan Anda. 그러면 jika seperti itu, 훨씬 일할 맛이 나겠어요. Pastinya Anda ya akan menikmati pekerjaannya. Seperti itu ya, 여러분. Kemudian Mas Rian memperjelas bahwasanya 맞아요, benar katanya. Bisa o는 게 즐거우니까 karena saya datang ke perusahaan dengan suasana hati yang senang. 일도 더 잘 돼요. Pekerjaan juga menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kerja ke suatu perusahaan, kemudian saat berangkat kerja aja suasana hati Anda itu sudah bagus ya, sudah senang kayak gitu. Jadi tidak ada rasa tertekan dan lain sebagainya, otomatis dari hasil kerjanya juga akan jadi lebih baik. Seperti itu ya, 여러분, untuk penjelasan daripada Dewa Il percakapan pertama. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah. Rena minta tolong dibantu baca untuk kalimat tanya yang nomor 1. Silakan. 리한 씨의 위사분 위기가 어때요? Oke, artinya apa? Suasana kantor Mas Rihan bagaimana? Oke, suasana kantornya Mas Rian itu gimana sih? Dari penjelasan Mas Rian gimana tadi? Jawabannya adalah gimana, Re? 동료들 길이 서로 위해 주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. Oke, artinya gimana? Dari nikah karena sesama rekan kerja betul, saling membantu. betul. Jadi termasuk pekerjaan yang menyenangkan. Iya, betul ya, Hirobun, seperti itu. Ternyata udah artikan dari belakang juga boleh. Termasuk ke dalam pekerjaan yang menyenangkan karena sesama rekan kerja, 동료들 kiri artinya sesama rekan kerja, 서로 saling, 위해 juga artinya membantu. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, Re, dibantu baca lagi untuk kalimat tanyanya. 바르시는 외리한 씨를 부러워해요. Oke, artinya gimana? Kenapa Mas Baru merasa iri iya dengan Mas kepada Rihan? Iya, kenapa? Kenapa kok dia bisa iri? Jawabannya adalah Rihan Siwi. Ini dibacanya ya kalau di belakang. Rian Sie 위사분 위기가 좋아서요. Oke, artinya apa? Karena suasana kantor Mas Rihan bagus. Iya, betul ya, teman-teman. Jadi artinya adalah karena untuk suasana kantor dari Mas Rian itu bagus. Mungkin suasana dari kantornya Mas Baru kurang nyaman ya, makanya dia iri seperti itu. Oke, silahkan coba diisi dulu untuk jawabannya ya, Robun. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya, di halaman 103, teman-teman. Nah, di sini ada OW atau kosakata yang pertama, kalimatnya adalah mengenai
직장의 분위기. 분위기 itu artinya suasana ya. Suasananya di tempat kerja. 직장 itu tempat kerja ya. Silakan Anda isi artinya 여러분. 직장의 분위기 artinya suasananya tempat kerja. Jadi untuk kata ganti kepemilikan, ei dibacanya e. Kayak gini ya, di belakang kayak gini tuh artinya e. Dibacanya e, sorry ya. Tadi kan masih dibaca ei. Kurang tepat ya. Jadi kita bacanya e. Jadi 직장의 분위기 artinya apa? Suasananya tempat kerja. Ini diartikan nya ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah. Untuk kosakata yang pertama, kalimatnya adalah 동료. Tulisannya dongrio, dibacanya dongnyo. Nanti audio listening itu bakal bacanya dongyo ya, bukan dongrio. Seperti itu. Kemudian artinya adalah rekan kerja, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah sangsa. Sangsa itu atasan ya. Setelah sangsa ada yang namanya buah, artinya bawahan. Seperti itu. Kemudian saiga choda artinya adalah suasananya bagus atau akrab. Sini diartikan akrab ya. Kemudian saiga napuda suasananya tidak bagus atau di sini diartikan tidak akrab juga boleh. Seperti itu. Kemudian ada lagi gyokrio ada artinya mendukung atau menyemangati, sama aja ya. Di gyokrio ada itu artinya adalah mendukung atau memberikan semangat. Kemudian soro wihejuda artinya adalah saling menghibur. Oke, soro wihejuda artinya saling memberi kayak sama ya, mirip-mirip dengan semangat tadi ya. Di sini diartikan lebih ke saling menghibur. Seperti itu. Kemudian bunwigiga choda, bunwigi itu suasana ya, Robot. Jadi suasananya bagus. Kemudian bunwigiga napuda, kalau napuda itu kurang bagus ya. Berarti suasananya tidak bagus. Jayuropta artinya bebas, ini mengenai aturan ya, Robot. Kemudian gyuyuri omgyok hada. Jadi gyuyul itu artinya peraturan ya. Peraturannya omgyok artinya adalah ketat seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. 사장님은 직원들을 기억키로해 주세요. Bapak direktur ya memberikan semangat kepada para karyawan atau di sini memberikan dukungan, sama aja ya kalau artinya. Jadi Bapak Direktur Gyokryohe Juseo. Jadi memberikan, ini seo ini diartikan untuk memperhalus ya. Kan bisa juda ya, jumnida dan lain sebagainya. Di sini dipakainya Juseo untuk kalimatnya adalah memperhalus. Untuk kalimat yang disopankan seperti itu ya. Jadi Bapak Direktur memberikan semangat atau dukungan kepada para karyawan. Kemudian dongyo del kiri, sesama rekan kerja, sorowihe junika karena saling membantu. Sorowihe juda itu artinya adalah saling membantu atau saling menghibur. Sama aja ya. Jadi kalau kita translate itu biasanya diartikan saling membantu atau saling menghibur. Kalau di buku ini saling menghibur, teman-teman. Bunwigiga coayo, suasananya menjadi menyenangkan. Bunwigi itu suasana, coda itu bagus ya atau menyenangkan tadi. Kemudian wisagyu yuri omyo keso, karena aturan daripada perusahaan itu omgyok itu artinya ketat ya. Jadi karena aturan di perusahaan itu ketat, nektairel miyahyo harus memakai nektai. Nektai itu artinya adalah dasi. Kemarin ya kita sudah mempelajari. Jadi harus pakai dasi karena aturan di perusahaannya ketat. Seperti itu ya untuk penjelasan daripada kosakata yang pertama. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, ini ada contoh untuk latihan soal. Saya akan coba langsung ke pembahasannya teman-teman. Untuk nomor 1 kalimatnya adalah Rihan Sinen Ruan Sirang Cinhan Got Kata. Ini ada tata bahasa Nien Got Kata artinya sepertinya ya. Ya, jadi Mas Rihan, ini dari Rihan Sinen. Mas Rihan sepertinya tidak dekat ya. Cincan itu maknanya ramah, tapi di sini diartikan dekat ya. Jadi sepertinya tidak dekat dengan, ini ya, rang itu artinya dengan Mas Ruan. Jadi Mas Rian sepertinya tidak dekat dengan Mas Ruan. Seperti itu.
Kemudian 지난번에 beberapa waktu yang lalu 말다툼을 한 이후로 ya momo ya. Jadi setelah ya pada beberapa waktu yang lalu setelah bertengkar titik kayak gitu ya. Saiga 좋아져서. Jadi hubungannya menjadi baik setelah bertengkar. Kira-kira nyambung nggak ya Robun? Enggak ya, jawaban nomor 1 kurang tepat. Karena apa? Karena kalimatnya adalah menjadi kurang baik harusnya. Seperti itu. Berarti saiga 별로 안 좋아져서. Hubungannya ya menjadi tidak baik setelah maldatum adu mulut pada beberapa waktu yang lalu atau bertengkar ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2. Kemudian yang nomor 2 kalimatnya 신입사원이 들어왔는데. Jadi telah masuk 여러분 신입사원. Artinya adalah karyawan baru. Ya, para karyawan baru telah masuk 근데 tetapi sama aja. 일이 너무 느려서 답답해요. Saya khawatir katanya. Karena pekerjaannya sangat lambat, 여러분. Neryoso itu dari kata nerida, artinya adalah lambat, seperti itu. Atau menurun, tapi di sini diartikan lambat ya. Kemudian yang selanjutnya kalimatnya adalah 많이 가르쳐 주세요 ya. Tolong ajari yang banyak atau sering-sering diajari kayak gitu ya. Sama, bisa juga diartikan tolong sering-sering diajari. Kemudian 아직 일잘 모르는 뭐뭐뭐뭐잖아요. Kan belum memahami dengan baik pekerjaannya. Kira-kira yang belum memahami pekerjaan itu siapa? Apakah sangsa atasan ataukah buha karyawan bawahan? Berarti jawabannya adalah yang buha jikwon. Jadi yang belum memahami dengan baik tentang pekerjaan tersebut adalah buha jikwon, si karyawan bawahan tadi. Seperti itu ya teman-teman untuk jawabannya. Silakan Anda silang ya. 1 jawabannya 2, nomor 2 juga jawabannya 2. Seperti itu. Kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di halaman 104 silakan Anda coba buka teman-teman. Di situ ada tata bahasa yang pertama. Kalimatnya adalah nenpionida. Ya, nenpionida ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan termasuk. Oke, jadi diartikan dalam bahasa Indonesia adalah termasuk ya, Robun. Untuk contoh kalimatnya ini ada 3 ya. Jadi kalau akhirannya vokal, konsonan, sorry. Anda bisa pakai nenpion kayak gini, verba. Kalau kata kerja itu Anda bisa pakai nenpion ini. Jadi mok nenpionida seperti ini. Tapi kalau akhirannya adalah kata sifat, terus akhirannya konsonan, Anda bisa pakai enpion seperti ini. Ya, kalau ini kan kata kerja nih, verba atau kata kerja, maka Anda bisa pakai nenpion. Tapi kalau yang kata sifat akhirannya konsonan, maka Anda bisa pakai yang enpion. Ya, kalau yang akhirannya vokal untuk kata kerja bisa pakai enpion, langsung nien. Seperti itu. Untuk 3 itu ya perbedaannya. Kemudian contoh kalimatnya kita coba baca ya Robun. Bibimbap 좋아하세요? Apakah Anda menyukai bibimbap? 네, 자주 먹는 편이에요. Ya, saya termasuk orang yang sering memakan bibimbap. Seperti itu ya artinya. Jadi nenpion diartikan termasuk. Kemudian selanjutnya, ciun si mas cihun. 일하는 곳은 어때요? Tempat kerja Mas Cihun bagaimana? Dia nanyain pendapat ya. Jadi tempat kerjanya Mas Cihun tuh gimana sih? Seperti itu. Kemudian Mas Cihun jawab, 분위기가 저는 편이에요. Suasananya ini ya Robun, termasuk yang bagus. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi 한국의 여름 날씨는 cuaca musim panasnya Korea, biga ogo, turun hujan, dan daun pionio, termasuk yang panas katanya. Panasnya lebih ke lembab ya kalau di Korea itu.
Jadi tidak seperti di Indonesia, biarpun musim panas, tetap hawanya itu sedikit kayak semeriwing karena banyak angin ya. Kalau di sana cenderung lembab ya, Robin, karena anginnya itu kurang ya. Seperti itu ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakata perkatanya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, ini ada contoh untuk buat kalimat ya mengenai gambar berikut. Contohnya ini, gambarnya orang sedang bekerja di kantor, tapi ini tipenya untuk kantornya itu aturannya yang bebas seperti itu. Maka kalimatnya gimana? Anda buat seperti ini. Ga Cikjang bun wigiga untuk kalimat tanyanya ya. Cikjang bun wigiga oteo, suasana di tempat kerja Anda itu bagaimana? Terus jawabannya adalah Jayuroun Pionnier. Ini berdasarkan dari gambarnya. Jayuroun Pionnier berarti termasuk ke dalam aturannya bebas. Seperti itu ya teman-teman. Silakan coba Anda buat kalimatnya dulu. Oke, jika sudah diisi saya minta tolong sama Mas Vicky. Nomor 1 ini gambar apa Mas Vicky? Gambar Suasana bagus. suasananya kurang baik ini ya, orangnya lagi cemberut ini. Nah, ini gambarnya orang sedang agak cemberut. Berarti untuk kalimatnya sama ya. Cikjang bun wigiga oteo, suasana di tempat kerja Anda bagaimana? Jawabannya gimana berarti? Menjadi bun wigiga. Gimana Mas Vicky? Jadi gimana untuk jawabannya Mas Vicky? Menjadi Bunigiga napen. Iya, napen. Ya, napen nida, napen pion iye. Pionieyo. Berarti gimana artinya? Termasuk Suasana buruk, yang buruk. Iya, suasana yang buruk, betul seperti itu. Kemudian nomor dua gimana? Nomor 2 adalah saling peduli. Iya, saling menyemangati, saling membantu, saling peduli. Seperti itu ya. Kalimatnya adalah gimana? Kalimatnya menjadi Soro Junan Pionieyo. Iya, Junen Pionieyo. Artinya apa? Termasuk dalam saling mendukung. Iya, betul. Kemudian yang nomor 3, ini gambarnya orang tangkap nih pakai dasi, pakai jas, pakai celana. Ini berarti gimana? Peraturan ketat. Iya, aturannya ketat ya, Robin. Berarti kalimatnya menjadi Yuri Obgyowan Pionieyo. Yuri Omyokhan Pionieyo. Artinya apa? Termasuk ke dalam aturannya yang ketat. Terakhir nomor 4 gimana? Suasana bagus. Bunigiga Cuan Pionieyo. Wigiga Con Pionieyo termasuk dalam suasananya yang bagus. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman 105 buku Anda ya. Di situ ada Dewa I percakapan kedua. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon teman-teman disimak dulu ya. 대화 2. 후안 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야죠. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini Mas Yun dan Mas Wan ngobrolin masalah konflik ya. Tadi sempat terlihat berantem dan lain sebagainya. Kita coba bahas ya. Pertama,
Mas Jun mengatakan katanya Tuan Shi, Mas Tuan. Jogum jene itu maknanya adalah tadi ya. Jadi baru saja atau tadi kayak gitu. Jadi baru terjadi lah maksudnya seperti itu jogum jone. Baru siago we saun goyeo. Jadi Mas Tuan, kenapa Anda bertengkar ya Robun? Dari kata sauda ini ya. Saun itu dari kata sauda artinya bertengkar. Kenapa Anda bertengkar dengan Mas Baru tadi seperti itu? Kemudian Mas Tuan menjelaskan ya Robun katanya Biorilani yo, ani itu bukan. Jadi bukan masalah yang besar. Bioril ya, artinya adalah masalah yang besar. Jadi bukan masalah yang besar. Kemudian baru shiga cemare tetap hado aneso. Karena Mas Baru ya Robun tidak menjawab. Dedap hada itu kan artinya menjawab ya. Jadi kalau kita artikan karena Mas Baru tidak menjawab panggilan dari saya atau ucapan dari saya seperti itu. Jadi jorel mushi hanenjil arasoyo. Saya pahamnya Mas Baru itu telah mengabaikan saya ya Robun. Jadi si Tuan itu pahamnya baru mengabaikan dia, makanya dia marah seperti itu. Kayak gitu ya. Kemudian Gredo, oleh karena itu, Gige sori temune motro dago hedo ragoyo. Ya, katanya dia tidak mendengar panggilan saya tadi itu karena suara mesin ini terjadi sama saya dulu teman-teman ya. Bahwasanya ketika kerja di industri, itu kan kadang kalau mesin-mesinnya yang berisik, Anda akan kesulitan kalau dapat panggilan dari rekan kerja atau dari atasnya itu bakalan gak kedengeran teman-teman. Apalagi kita pakai earplug ya. Jadi kayak buat penyumbat telinga biar desibelnya tidak terlalu tinggi kan. Nah itu gak bakal denger kalau misalnya ada yang manggil. Makanya kadang harus ini dulu dideketin terus tepak gitu di punggungnya itu. Baru nanti kita noleh kayak gitu. Gitu ya. Jadi sama nih Mas Tuan tuh dia terjadi salah paham. Nah, dijelasin nanti Mas Cihun. Mas Cihun bilang katanya, Kurom, kalau begitu, Soro ohehan goneo, Anda sepertinya telah mengalami saling salah paham gitu ya. Soro itu saling, ohehan itu salah paham. Ya, sepertinya teman-teman itu atau Anda berdua itu saling salah paham. Ijon wahes sejio, sekarang Anda sudah berbaikan kan? Jadi wahes itu artinya adalah menyelesaikan kesalahpahaman ya Robun, atau berbaikan tadi ya. Jadi sekarang Anda sudah berbaikan kan? Kemudian Mas Tuan menjawab ya Robun, katanya, "K럼요, tentu saja. Jodo sagua hesko. Saya juga telah meminta maaf dan baru shido mian hadago heso. Mas Baru juga telah memaafkan. Kayak gitu ya. Jadi dia udah minta maaf dan Baru juga sudah memaafkannya. Seperti itu ya Robun. Kemudian Mas Yun terakhir bilang katanya, "Care soyo, baguslah kalau begitu. Dongyo kiri ya, sesama rekan kerja jaljine ya Jiu. Harus saling rukun atau saling berbaikan." Seperti itu untuk penjelasannya ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya teman-teman. Nah ini ada kalimatnya, ada 2 teman-teman. Saya minta tolong sama siapa nih lanjutannya? Mas Rian ya. Halo Mas Rian. Audionya bisa dinyalakan Mas Rian? Ya, Sen. Oke, nomor 1 dibantu baca Mas Rian. Barunan we tuane marel muot dorosoyo. Oke, artinya gimana? Kenapa Mas Baru tidak tidak mendengar kata-kata Mas Tuan? Iya, betul ya teman-teman. Artinya seperti itu. Kenapa Mas Baru tidak mendengar ucapan dari Mas Tuan? Kenapa tadi? Karena
Gigesuri temune muot drodago hadoragoyo. Oke, betul ya. Gige sori temune modrosoyo. Jadi tidak mendengar ya karena suara mesin. Sorry itu artinya suara ya. Kemudian gige itu artinya mesin. Jadi dia nggak dengar tuh karena suara mesin, teman-teman. Mungkin suara mesinnya berisik ya. Kemudian nomor 2 lanjut Mas Rian. Bantu baca lagi. Tuan gua barunan soro wahe hasoyo. Huae soyo. Apakah apakah Mas Mas Tuan dan Tuan dan Mas Baru telah perbaikan? Iya, betul. Jadi huahes itu artinya berbaikan ya. Jadi apakah Mas Tuan dan Mas Baru telah berbaikan? Saling ya, soro itu saling. Telah saling berbaikan, kayak gitu juga boleh ya. Udah belum tadi? Jawabannya adalah sudah ya. Sudah. Gimana jawabannya ya? Dusaraman soro huahesoyo. Artinya gimana? Ya, Ya, keduanya. Dua orang sudah berbaikan. Iya, keduanya sudah saling berbaikan. Seperti itu ya Rabun ya untuk jawabannya. Silakan sambil diisi. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini halaman 106 Anda boleh dibuka. Situ ada kosakata yang kedua ya, bunyinya adalah tentang dongnyo wae galdeng. Galdeng itu artinya konflik. Ya. Jadi konflik Yorobun nya dongnyowa, konflik dengan rekan kerja. Seperti itu kalau kita artikan ya. Jadi konflik dengan rekan kerja. Untuk yang pertama, kalimatnya adalah terida, artinya adalah dipukul. Seperti itu ya, terida itu dipukul. Oke, kemudian mazda itu artinya, terida itu memukul, kalau mazda itu dipukul. Oke, kemudian dilanjutkan jugel hada. Jugel hada itu artinya adalah mengumpat. Seperti itu. Kemudian cajungel neda artinya adalah melampiaskan kekesalan. Oke. Kemudian ada lagi huaga nada artinya adalah marah. Kemudian huarel neda artinya memarahi. Kalau huaga nada itu marah. Kalau huarel neda artinya adalah memarahi. Ya, kemudian saumel hada artinya adalah bertengkar tadi ya. Saumul hada atau saunda dan lain sebagainya itu nanti perubahan-perubahannya untuk artinya sama yaitu bertengkar. Kemudian maldatumel hada artinya adalah adu mulut ya atau cekcok. Nah, untuk contoh kalimatnya yang pertama Jang nani shimhan dongseng temune kemudian huaga nasoyo. Saya marah ya Rebun karena adik bercandanya keterlaluan. Ini ya, ini artinya bercanda. Kemudian siman itu keterlaluan. Oke. Jadi saya marah karena adik bercandanya keterlaluan. Kemudian greso jadi dongsengege huarel nesoyo. Jadi saya memarahi adik. Kayak gitu ya. Artinya. Kemudian untuk yang kedua, Cinggu kiri, soro, saumel hamyon andweo. Tidak diperbolehkan saling bertengkar sesama rekan kerja. Jadi sesama rekan kerja itu tidak boleh saling bertengkar, gitu ya. Kemudian selanjutnya, sasohan iltemune, ya maldatumel hesoyo. Saya telah adu mulut atau cekcok, ya, karena masalah yang sepele. Sasohan il itu artinya adalah masalah sepele, teman-teman. Oke, silakan coba Anda isi dulu ya untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah. Ini ada lagi ya untuk contohnya. Yang pertama adalah
Ohe hada artinya adalah salah paham, teman-teman. Tadi kan disampaikan ya, di atas juga ada ohe hada artinya salah paham. Kalau Anda mengalami salah paham, maka Anda harus yang namanya adalah oherel pulda atau menjelaskan kesalahpahaman tadi. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi sagwa hada artinya meminta maaf. Kemudian huahe hada artinya adalah berdamai atau berbaikan. Seperti itu, Untuk contoh kalimatnya, 오마는 나가 코치병을 깼다고 오해하지만 ya. Nah, dia mengatakan katanya, ibu telah salah paham, katanya saya memecahkan kochbyong, pot bunga. Itu ya, nega kochbyong을 깼다고. Katanya saya telah memecahkan pot bunga. Jiman, tetapi got oherel pulosoyo, segera saya menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Begitu ya untuk artinya. Kemudian selanjutnya, cingguwege miyanadago saguahago urinen soro huae soyo. Jadi saya meminta maaf kepada teman dan saling memaafkan. Kemudian kita saling berbaikan. Begitu ya Robun untuk artinya. Silakan coba Anda isi dulu. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Sudah, ya. Sam. Oke, ini ada contoh, teman-teman. Contoh soal bingkan. Ya. Kita akan coba langsung bahas. Untuk yang nomor 1, kalimatnya adalah Duri we saun goeo. Ya, Duri ini berdekatan 2 orang ya. Kenapa kalian berdua bertengkar ya Robun, atau tadi ya sauda itu bertengkar ya Robun. Jadi kenapa Anda berdua itu bertengkar? Terus dilanjutkan jalmotineo, ya itu adalah kesalahan saya. Jega barushi marel momo ya. Jadi saya ucapan mas baru. Saya titik-titik ucapan mas baru. Begitu ya. Nah, kira-kira apa? Yang pertama, ohe heso, telah salah paham. Kalau yang kedua, oherel pulosoy, saya telah menjelaskan kesalahpahaman dari ucapannya Mas Baru. Mungkin sini yang paling tepat adalah yang nomor 1 ya. Kalimatnya adalah ohe hesoyo, artinya adalah telah salah paham. Jadi saya telah salah paham terhadap ucapannya Mas Baru. Seperti itu ya Robun ya. Jadi bukan saya telah menjelaskan kesalahpahaman terhadap ucapannya Mas Baru. Bukan ya. Tapi konteksnya adalah saya telah salah paham terhadap ucapannya Mas Baru. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah ilbon. Kemudian yang nomor 2, Jiun siago shawosoyo. Apakah Anda telah ya Rebun bertengkar juga sama ya? Bertengkar dengan Mas Jihun. Terus Jakum corol mushi hanen got gataso camdaga momo huahe hesoyo ya. Huarel nesoyo artinya adalah memarahi. Kalau ini telah marah. Oh, huahe ada kan berbaikan ya. Jadi telah berbaikan, kalau yang ini adalah telah memarahi. Nah, ini kalau kita artikan, saya telah memarahi ya karena nengot kata sepertinya dia mengabaikan saya terus-menerus ya. Jadi lama-lama dia nggak sabar, makanya dimarahin. Seperti ya rebunan good kata sepertinya. Nih, sepertinya dia mengabaikan saya. Mushi ada kan artinya mengabaikan. Nah, jadi dia itu kayak nyuekin lah, bahasa Indonesia dicuekin, seperti itu ya Rebun. Oke. Silakan disilang ya satu-satu. Kemudian kita lanjut ke bawah di halaman 107. Di situ ada munbab tata bahasa yang kedua, kalimatnya adalah tentang dagohada. Nah, dagohada ini dalam bahasa Indonesia kita artikan katanya untuk menyampaikan obrolan orang ketiga, teman-teman. Misalnya saya lagi ngobrol sama Rena nih. Saya sedang ngobrol dengan Rena, kemudian saya menyampaikan omongan dari Mas Rian. Nah, nanti saya kata Mas Rian ya. Besok itu ulangan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi kan ada kata-kata katanya gitu kan. Katanya atau kata dia kayak gitu. Itu kan untuk obrolan untuk orang ketiga. Jadi penyampaian untuk orang ketiga. Pakainya adalah dagohada. Dalam bahasa Indonesia diartikan katanya. Seperti itu. Oke.
Silakan coba Anda isi dulu yang atas teman-teman. Dagohada, bawahnya artinya adalah katanya. Kemudian untuk contoh kalimatnya yang pertama, Tuan Shinen ije goyange 돌아가는 거예요. Ya, Mas Tuan, apakah mudik ke kampung halaman Yorobun kali ini? Dia nanya ya, mungkin ini obrolannya adalah Mas Tuannya nggak di sini, kayak gitu ya. Jadi Mas Tuannya itu lagi di mana gitu, pokoknya nggak di sini lah gitu. Kemudian dijawab sama temennya, ne ya, daam dare goyang ro gandago heo. Ya, katanya Yorobun akan pergi ke kampung halaman pada bulan depan. Seperti itu ya fungsinya. Jadi untuk mengungkapkan obrolan orang ketiga. Ya. Kemudian selanjutnya, 요즘 akhir-akhir ini 공장이 좀 바빠진 것 같다. Sepertinya perusahaan agak sibuk, 여러분. 네, dijawab 여러분. Ya. 주문이 늘어서 karena permintaannya itu meningkat. Iri 좀 만든다고 해요. Katanya. Nah, berarti itu artinya dari belakang ya. Ya, katanya karena permintaan atau pesanan itu meningkat, iri jomandago. Ya, pekerjaan jadi agak banyak. Seperti itu ya, Rabun. Jadi fokusnya ke dagoheo, dagohada, diartikan dalam bahasa Indonesia katanya. Terakhir, isarami orang ini hanggu keso, kacang inggi inen, gasu ragoheo. Orang ini katanya, Yorobun, mana nih? Oke, ini keyboardnya. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk kalimat yang terakhir. Isarami, orang ini, hanggu keso gacang inggi inen gasu ragohyo. Katanya, penyanyi yang paling populer di Korea. Ini ya, Yorobun. Jadi, gasu itu penyanyi. Inggi itu artinya adalah popularitas, gajang itu yang paling, hanggu keso di Korea. Jadi orang ini katanya penyanyi yang paling populer di Korea. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan coba teman-teman isi dulu kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa mengisi untuk contoh kalimatnya yang atas. Teman-teman kalimatnya adalah gambarnya orang berantem, adu mulut. Terus kalimat tanyanya, Tuan Shiga Supika Shihago Maldatumel Hada. Nah, berarti Anda buat kalimatnya menjadi kalimat penyampaian untuk orang ketiga. Berarti gimana? Menjadi Tuan Shiga Supika Shihago Maldatumel Hesdago Heo. Ya. Jadi katanya, ya kita artikan dari belakang ya. Katanya Mas Tuan dan Mbak Supika telah bertengkar atau telah adu mulut, Yorobun. Seperti itu. Makanya ditambahin dengan dago heo. Jadi yang hada berubah menjadi hes dago heo. Seperti itu ya. Silakan coba Anda jawab dulu. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong sama Mas Rais ya. Mas Rais, silakan dibantu baca dulu kalimat yang atas ini. Siap, Chef. Tuan Siga Iban Sihago Hada Wahe ha Wahida. Wahada. Artinya gimana? Mas Tuan Mas Tuan dan Mas Iban. Mas Iban katanya. Oh, belum. Masih kalimat yang atas ini. Jadi Mas Tuan dan Mas Iban itu sudah berbaikan. Ya. Anda rubah menjadi katanya. Gimana perubahannya? Menjadi Tuan Siga Iban Sihago Hesdago Heo. Iya, artinya gimana? Katanya Mas Tuan dan Mas Iban telah berbaikan. Telah berbaikan, betul. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2 langsung jawabannya, silakan dibaca. Supika Siga Iban Sire Yosdago Heo. Mas Supika dan Mas Ibon telah Kiriu dago. Ya, setelah
Terida apa? Terida? Katanya jelas. Tangkar. Apa Terida? Memukul ya? Memukul. Iya, katanya Mbak Supika telah memukul Mas Iban. Seperti itu kalau kita artikan ya. Kemudian yang nomor 3 saya coba bantu jawab ya. Iban Shiga Supika Siege Sagwa Hesdago Heu, katanya Mbak Supika telah meminta maaf kepada Mas Ipan ya. Ini yang minta maaf cowoknya, teman. Jadi katanya Yorobun, Mas Ipan telah meminta maaf kepada Mbak Supika. Terakhir nomor 4, Tuan Shiga Iban Siago Saumel Lestago Heo, katanya Mas Tuan ya telah bertengkar atau adu mulut dengan Mas Ipan, seperti itu. Jadi dia habis berantem adu mulut ya, atau cekcok. Seperti itu ya Rebun untuk jawabannya. Silahkan coba diisi. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah ya. Oke, di sini ada ini ya. Cikjang ne soe hoching, artinya adalah panggilan di tempat kerja ya Rebun. Oke, jadi di Korea itu ada macam-macam panggilan di tempat kerja. Yang pertama, sini kalimatnya adalah 회사에서는 사람들을 부를 때 지체게 님을 붙이세요. Jadi di Korea itu, tempat kerja itu ya, mereka akan menambahkan nim setelah jabatan mereka. Jadi buat orang-orang yang punya jabatan di Korea, mereka bakalan ditambahkan panggilannya itu nim. Contohnya kayak banjang nim ya, kemudian gogek nim, kemudian sajang nim. Jadi akhirannya itu adalah nim. Akhiran nim itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang punya posisi lebih tinggi lah dari kita, atau yang lebih dihormati daripada kita, seperti itu. Itu untuk akhiran yang nim ya. Kemudian ada lagi 동료나 보석 지급이 사람 부를 때 이름을 시를 붙이세요. Jadi kalau orang-orang yang jabatannya itu setara dengan kita, kayak misalkan rekan kerja ya, itu biasanya ditambahkan si di akhiran namanya. Contohnya misalkan Riansi ya, kemudian Raisi, misalkan ada lagi Renasi. Nah, itu akhirannya adalah si digunakan untuk menyatakan ya bahwa Anda ya seumuran dan sederajat lah dengan kita, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada lagi ya. 동료와 부스그러나 직장 밖에서는 개인적으로 지한 사람에게 형 ya, atau nuna dan yang lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah akrab dengan rekan kerjanya, kemudian posisinya dia lebih tua dari Anda, dan ini obrolannya biasanya di luar tempat kerja ya, kayak misalkan Anda lagi keluar kemana itu ya, lagi ngobrol atau lagi minum kopi bareng di luar kayak gitu. Kemudian Anda bisa memanggilnya dengan sebutan hyong untuk yang laki-laki. Hyong kan artinya kakak laki-laki ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang nuna untuk kakak perempuan, seperti itu. Itu panggilannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk panggilannya. Kemudian kita coba masuk ke halaman 110 di buku Anda. Itu ada IPS topik Dutki teman-teman. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon teman-teman nanti disimak dulu ya. 38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3. 윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3. 윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다.
2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 때리고 있습니다. 2, 화를 내고 있습니다. 3, 사과를 하고 있습니다. 4, 싸움을 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 때리고 있습니다. 2, 화를 내고 있습니다. 3, 사과를 하고 있습니다. 4, 싸움을 하고 있습니다. (3에서 4번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 다시 들으십시오. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 4번. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 다시 들으십시오. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 수환 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. 다시 들으십시오. 수환 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. Silakan coba dijawab dulu ya teman-teman untuk listeningnya. Oke, jika sudah semua kita coba akan langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang nomor 1, ini kalimatnya I saramon, orang ini, nugu imnika. Orang ini tuh siapa sih? Seperti itu kalimat tanyanya ya. Kita coba dengerin audionya untuk nomor 1, teman-teman. Mohon ditunggu. Oke, pilihan 1, nomor 1 bunyinya adalah Sangsa imnida adalah atasan. Apakah ini gambar atasan? Jawabannya bukan ya. Kemudian nomor 2, audionya mengatakan Tongyo imnida adalah rekan kerja. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Rekan kerja ya, nomor 2. Kemudian yang nomor 3, audionya mengatakan Witsaram nimnida adalah orang atasan. Kemudian yang nomor 4, audionya mengatakan Buha jiko nimnida adalah karyawan bawahan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Ibo nimnida. Jawabannya 2 ya. Selanjutnya nomor 2, teman-teman. I saramen, orang ini. Jika muasal hago isem nikah. Sekarang sedang melakukan apa? Jadi orang ini sekarang sedang melakukan apa? Lagi ngapain? Orang ini lagi ngapain? Sedang marah-marah, teman-teman ya. Pilihan 1, audionya mengatakan Terigo isem nida, sedang memukul katanya. Kemudian yang nomor 2, Warel nego isem nida, sedang memarahi. Jawabannya adalah nomor 2. Silakan contreng ya. Kemudian nomor 3, audionya mengatakan Sagwarel hago isem nida, sedang meminta maaf ya. Kemudian terakhir nomor 4, audionya mengatakan Saumel hago isem nida, sedang
berkelahi. Apakah sedang berkelahi? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah dua. Seperti itu ya Robun. Kemudian kita lanjut ya di poin nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, dengarkan audionya. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. Maaf ya. 죄송해요 itu artinya maaf. Saya telah salah paham. Jadi ya, 제가 오해를 했어요. Jadi saya telah salah paham. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kira-kira jawaban yang mana responnya, teman-teman? Pilihan 1, gegon oheyeyo. Itu adalah kesalahpahaman katanya. Kemudian yang nomor 2, bolso hua hehesoyo. Jadi saya telah salah paham. Yang itu ya. Kemudian ohega buloso dahengyeyo. Saya lega karena telah menyelesaikan daripada kesalahpahaman tadi. Ya. Kemudian nomor 4, pali ohe hamyon coage, sebaiknya segera memarahi. Ya, huaheso ini memarahi, Robun. Nah, ini jadi saya telah memarahinya ini. Kalau yang ini sebaiknya segera dimarahi. Jadi jawabannya antara 1 dan 3. Kira-kira jawabannya yang mana ya, Robun? Adalah yang nomor 3 ya. Jadi saya lega karena telah menyelesaikan kesalahpahaman. Ohega puloso dahengye. Daheng itu artinya lega. Seperti itu. Kemudian nomor 4 ya Robun, selanjutnya. 직장 분위기가 저는 변 것 같다. Ya. Sepertinya di tempat kerja suasananya itu menyenangkan. Nah, gitu ya. Itu kalimat audionya. Jadi sepertinya di tempat kerja suasananya itu menyenangkan. Oke, untuk nomor 1 kalimatnya adalah ne gyuyuri 좀 엄격해요. Aturannya agak ketat katanya. Ya, aturannya agak ketat. Kira-kira nyambung nggak ya, Rubun? Nomor 1 tidak nyambung. Nomor 2, ne ya 서로 위해 주는 편이에요. Ya, jadi termasuk ke dalam yang saling menyemangati, mensupport atau membantu. Seperti 서로 위해 주다 itu diartikan bisa saling membantu juga. Begitu ya. Kemudian nomor 3, 상사가 좀 무서운 편이에요. Musihada itu artinya adalah mengabaikan ya. Jadi atasan termasuk yang suka mengabaikan. Nah, ini yang nomor 3. Kalau yang nomor 4, bunwigiga jayuroun pion aniyeyo. Nah, pion ani ini kan ani ya. Jadi bukan termasuk ke dalam suasana yang menyenangkan. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya adalah yang nomor 2. Ini ya, ne soro wihe junen pionieyo. Jadi termasuk ke dalam yang saling membantu. Jawabannya 2, teman-teman. Kemudian yang terakhir nomor 5, kalimatnya adalah kalimat tanyanya dulu ya. 남자의 회사분 위기는 어떻습니까? Suasana di perusahaan laki-laki tersebut bagaimana? Dia nanya nih. Kemudian untuk audionya, nih yang cowok mengatakan Supikasi, wisanan noteo. Di perusahaannya Mbak Supika itu gimana? Kemudian si Mbak Supika jawab, 동료들이 너무 좋아요. Oh, ini si cowok tadi ya yang jawab itu. Karena kan yang nanya cowok, teman-teman. 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려워서 주는 편이에요. Ya. Sesama rekan kerja itu bagus ya, sangat bagus ya, Robun. Karena termasuk ke dalam yang saling membantu dan saling menghargai. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang mana kira-kira, teman-teman? Jawabannya adalah yang nomor 1. Ini gambarnya orang sedang saling membantu, saling menghargai. Seperti itu. Kalau yang ini kan suasananya kurang bagus. Kalau yang ini bebas. Kalau yang ini aturannya agak ketat. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Oke. Betul berapa ya, Robun? Betul semua. Mas Rais betul berapa? Mas Vicky? Mas Vicky juga betul semua ya.
Oke, kita coba lanjutkan ke bawah ya untuk readingnya. Anda bisa simak saja di halaman 112. Saya akan coba langsung bahas. Nomor 1, tanda panahnya adalah ke ini ya, orang tua. Berarti dia adalah atasan ya, adalah sangsa, artinya atasan. Kalau buha itu bawahan, dongyo rekan kerja, cinggu artinya teman. Kemudian yang nomor 2, gambarnya orang sedang adu mulut. Berarti gimana? Adalah malda, malda tumel hago isem nida. Artinya sedang beradu mulut atau sedang cekcok. Oke, kalau nomor 1, terigo isem nida artinya adalah sedang memukul. Nomor 2, saguarel hago isem nida. Sedang meminta maaf ya Robun. Kemudian nomor 3, Daren saramege matsuko isem nida. Sedang memukul orang lain katanya. Ini juga salah ya. Jawaban yang paling tepat adalah sambon. Jawabannya 3. Silakan Anda silang. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Nomor 3 sampai 4 adalah soal bingkan. Oke, nomor 3 dulu kita coba baca. Ajikdo shumishige waga nasoyo. Apakah Anda belum juga memarahi Sumisi, Mbak Sumi ya gitu ya. Anda masih belum memarahi Mbak Sumi. Terus dijawab Anio bolso ya. Anio kan artinya tidak. Berarti kalau ditanya Anda belum marahi Mbak Sumi, terus jawab tidak kok. Berarti jawabannya sudah ya. Bolso. Berarti apa? Ohehada atau huaheheso. Jongdabon adalah huaheheso. Ini ya. Jadi anio bolso huaheheso. Tidak, saya telah memarahi Mbak Sumi. Kalau yang ini, tidak, saya telah ohehada, berarti berbaikan ya. Saya telah berbaikan katanya. Atau salah paham ya, ohehada. Saya telah salah paham, sorry teman-teman. Kemudian cajungel nesnida. Jadi telah cajungada apa ya? Kesal ya. Jadi saya telah kesal seperti itu. Kemudian saumel heso, saya telah bertengkar. Jawabannya paling tepat adalah ibon, jawabannya 2. Kemudian di poin nomor 4, Sumisi Cikjangen ya. Jadi di perusahaannya Mbak Sumi, Jujuri Om Yukan Pioni, apakah termasuk ke dalam yang aturannya ketat seperti itu? Dia nanya ya, apakah di perusahaannya Mbak Sumi termasuk ke dalam aturannya yang ketat? Kemudian dijawab anio, nah, tidak katanya. Kalau dijawab tidak berarti aturannya tidak ketat. Berarti apa? Yang aturannya senggang. Maka jongdaben adalah yang om mana nih? Nah, yang jayuroun ya. Jayurowoyo. Kalau yang om yok itu kan ketat. Kalau nabayo itu buruk. Wihe juda itu maknanya adalah membantu. Oke, jadi jawabannya adalah jayurowoyo. Susah banget ngomongnya ya. Anio 좀 자유로워요 ya. Tidak termasuk ke dalam yang agak senggang seperti itu. Jadi jultwigan sigani taran opso. Jadi tidak ada ya waktu berangkat dan pulang kerja yang berbeda. Semuanya sama seperti itu. Oke, jawabannya 4 ya Robun. Terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 kalimatnya adalah delgal almajen marel guru sipsio. Jadi teman-teman diminta untuk menggabungkan ya. Jadi ini kalimat yang rumpang Anda isi pakainya yang mana seperti itu. Oke. Kita coba baca dari atas ya Robun. Sonen cikjang bun wigirel mandelgi wiheso moden sarame noryoki pilyohamnida. Dibutuhkan upaya orang-orang semua ya untuk membuat suasana di tempat kerja yang nyaman seperti itu. Kemudian 직장에서는 di tempat kerja 여러분 서로에게 웃는 얼굴로 이야기하는 게 좋습니다. Sebaiknya Anda mengobrol atau bercerita ya, atau berinteraksi sama aja ya Robun. Sebaiknya Anda berinteraksi dengan memasang wajah tersenyum kepada sesama pekerja di tempat kerja. 그리고 kemudian 서로 배려하는 마음을 준금요다면 ya. Jika Hanainen ya. Kita coba ini dulu.
Sekali lagi 여러분, 하나이면 mana nih? 하네는 ya. Wah, oh sorry. Ilhal obseji al-gesmida ini ya. Jika ada kemauan ini teman-teman. Jika ada kemauan untuk saling menghargai, iri obsejil godgasmida. Ya. Maka ini ya, huanan iri obsejil godgasmida. Maka tidak akan ada yang namanya adalah permasalahan kesalahpahaman seperti itu. Kemudian titik. Jone. Ini kan titik-titik ya. Nah, ini kan ada gijone ya, Rebun. Ini yang dipotong tuh di bagian gi tambah dengan jone. Artinya adalah sebelum. Ya. Jadi hanbondo senggak hanan ini ya. Sekali lagi ya, Rebun, dipikirkan senggak ada ya. Sekali lagi dipikirkan perasaan daripada lawan bicara gijone sebelum apa? Sebelum otgi, sebelum tertawa. Kalau ini sebelum memarahi, kalau yang ini sebelum membantu, sebelum ohehada. Ohehada salah paham ya, sebelum salah paham. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi sebelum ini ya, dipikirkan ya, mana nih tadi? Ya, dipikirkan satu kali lagi perasaan lawan bicara sebelum memarahi ya. Jadi kuanegi jone ini ya, kuanegi jone sebelum memarahi adalah cara ini Robun Bangbo Pimnida adalah cara membuat ya suasana tempat kerja ya, menciptakan suasana tempat kerja yang nyaman. Seperti itu ya. Jadi memikirkan sekali lagi perasaan daripada lawan bicara sebelum memarahi merupakan cara untuk membuat tempat kerja yang nyaman. Jadi jawabannya adalah kuanegi ini ya. Kuanegi jone tadi ya. Gijone itu artinya sebelum. Seperti itu ya Rebun untuk pembahasan bab 38 sorry. Besok kita akan melanjutkan di bab 39 ya. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen yang sudah saya share untuk persiapan pembuatan akun Cisco P2MI. Seperti itu ya. Saya akan coba matikan rekam layarnya dulu.